Halo semua, bersama saya dengan Axel. Kali ini saya akan melakukan in-depth tour dari BYD Seal Premium Extended. Ya, ini adalah line up BYD Seal termurah ya. Jadi ada dua tipe yang sudah dimasukkan oleh BYD ke Indonesia untuk BYD Seal. Pertama ada yang Premium Extended dan yang kedua ada yang Performance AWD. Nah, ini yang menarik ya, yang tipe Premium Extended. Nah, kita akan bahas dulu ya dari bagian eksteriornya. Nah, dari depan untuk bagian lampunya, ini ketika dia nyala, dia akan ada DRL di atas dan di bawahnya ya. Untuk lampu sen dia ngesen dari sini. Untuk lampu kecil, dia ketika nyala DRL akan meredup ya. Nah, untuk lampu besar diambil dari proyektor ya, LED, dan lampu jauhnya dari sini. Nah, ini ada emblem BYD-nya ya, ada emblem BYD, dan ini ada kamera 360. Nah, secara kapasitas baterai dia sama aja. Dia pakai kapasitas baterainya adalah 82,6 kWh ya. Untuk tenaganya dia di 230 kW, torsinya 360 Nm, dan karena ini mobil listrik, dia bisa diraih dari RPM 0 ya. Nah, di sini dia ada tulisan BYD di bagian area bagasi depan. Ini ada tempatnya ya buat nyimpan portable charger atau barang lainnya. Nah, di sini kita cuma bisa akses untuk minyak rem sama air wiper aja. Sisanya ini tertutup oleh plastik ya. Di sini udah hidrolik 2 sisi ya. Ruang mesin ada dicat dan juga sudah ada peredamnya. Nah, untuk harganya, nah ini menarik banget ya. Harganya nanti saya tulis di bawah. Seingat saya harganya tuh masih sekitar 600 jutaan ya untuk sebuah sedan RWD. Ini RWD ya, jadi ini rear motor. Kalau yang versi Performance AWD itu dia 2 motor, depan dan belakang. Nah, untuk bannya dia di sini pakai two-tone polish ya, dengan ban Continental Eco Contact 6Q dengan ukuran sebesar 235/45 R19. Rem depan udah cakram ya. Dan ini ada tulisannya BYD Design. Dan ini dia lampu sennya LED di spion ya. Dia spionnya dari sini. Dan ini juga dia untuk door handle-nya dia flash ya. Jadi ketika kita kunci nanti dia akan jadi rata. Dan ini dia ada akses smart key di sini dipencet ya. Nah, untuk sekali ngecas untuk yang tipe Premium Extended ini dia bisa nempuh sejauh 650 km. Ini pakai skemanya adalah NEDC. Nah, di bagian interior, nah ini untuk yang tipe Premium Extended dia joknya juga udah elektrik ya. Dengan di sini ada lapisan piano black, ada untuk reclining ya, sliding. Kemudian ada head adjuster juga di sini ya. Dan di sini ada untuk inclination-nya ya. Nah, di sini juga tetap ada lumbar support. Dan ini 4 arah ya. Dia atas bawah, kiri dan kanan. Nah, untuk transmisinya dia single gear ya. Matic kayak gini, dan di karpetnya nih modelnya dia ada bludru, ada karetnya juga. Jadi ini lumayan bisa melindungi dari bagian karpet dasarnya ya. Untuk pedalnya dia model organ di sini, dan untuk airbagnya di sini dia nggak ada ya untuk lutut pengemudi. Nah, di sini untuk buka kap mesin 2 kali tarik ya, ini oke juga. Dan ini untuk laci penyimpanannya dia belum soft opening, tapi di sini ada bahan bludrunya. Nah, di sini untuk bagian door trim di bagian driver, nah ini dia soft touch ya. Ini dengan kombinasi warna biru dengan warna putih di sini, dan juga di sini untuk bagian yang di sini dia sweat bahannya ya. Dan ini juga dia untuk door handle-nya ini dia warnanya abu-abu ya, dengan tweeter ini Dina Audio ya, Dina Audio. Dan kemudian juga di sini dia bahannya kulit. Di sini dia ada lapis, ada semacam corak-coraknya. Ini keren. Ini dia kulit dengan kombinasi warna biru dan warna abu-abu ya di sini. Nah, untuk pengaturan kaca di sini dia sudah all auto ya. Dan untuk BYD sini ini dia kacanya yang di depan ini dia sudah double glass. Nah, ini kita bisa lihat ya. Dia double glass kacanya untuk yang di depan. Di sini ada untuk pengaturan electric mirror dengan electric track, dan dia juga sudah auto folding ya. Ada power door lock dan window lock di sini. Untuk buka bagasi dari sini, di sini juga ada door pocket dan dia ada speaker. Bahan dashboard di sini dia soft touch ya. Ini soft touch dengan model bludru, dan ini juga sama ya. Dia soft touch dengan warna biru dan warna abu-abu untuk bagian dashboardnya. Dan juga dia sudah dapat head up display ya. Nah, ini. Nah, sekarang kita masuk ke dalam. Nah, untuk setirnya, nah ini dia seperti ini ya untuk BYD Seal ya. Jadi model setirnya dia memang agak lumayan unik. Di sini dia untuk yang bagian sebelah kiri ini ada untuk ngatur terkait ini ya, terkait adaptif adasnya cruise control ya. Ini cruise control adaptif. Ini kita bisa set buat jaraknya segala macam, dan ini juga kita bisa akses buat kamera 360 dari sini. Nah, kita bisa lihat langsung ya, ini ada image dari 3D-nya. Nah, kemudian juga dia bisa di rotate. Ini kita bisa pencet. Nah, ini kita bisa rotate seperti ini.
Jadi kayak tablet ya. Nah, di sini juga untuk setirnya dia dengan logo BYD, dan di sini juga dia ada untuk pengaturan MID. Ya, ada pengaturan MID, ada source mode, ada untuk pengaturan audio. Ini dari sini ya, untuk yang pencet kiri kanan ini untuk stick track, ada voice command, dan juga dia sudah support BYD voice assistant ya untuk di line up BYD ini. Ini untuk Bluetooth teleponi tadi untuk aktifin voice commandnya ya. Nah, secara MID dia seperti ini bentuknya ya. Jadi dia di sini ada beberapa hal. Ini ada posisi persneling, ada mode driving. Nah, untuk mode drivingnya dia ada 3 ya, ada normal, eco, dan sport. Kalau sport dia berubah jadi warna merah ya. Nah, tuh. Kemudian di sini juga ada tulisan high ya. Ada tulisan untuk high. Nah, ini juga dia bisa menampilkan kilowattnya, dan juga ini ada untuk speedometer yang format digital ya. Ini ada trip A. Nah, ini kita coba ganti-ganti ya. Nah, ini dia ada untuk TPMS. Nah, ini juga ada untuk active energy consumption ya. Nah, ini juga ada warning untuk pintunya. Nah, kemudian ini dia ada untuk overspeed threshold ya. Ini kita bisa setting untuk overspeed thresholdnya, home-nya. Nah, ini kita coba. Kita coba lihat. Oke, nah ini ada home-nya, dia ada 3 mode ya, ada simple sama klasik. Kalau kita pencet yang klasik, nah dia berubah jadi mode lingkaran ya. Jadi di sebelah kiri ada Eco Charge Power, dan di bagian sini dia ada untuk speedometer yang format digital ya. Nah, kalau kita ganti lagi, dia cuma ada 2 ya, cuma ada klasik sama simple. Di sini AC bisa diakses dari sini, pengaturan suhu juga dari sini, ada vehicle check ya, ini good condition. Dan ini juga ada untuk timer ya, walaupun mobil ini cuman RWD ya, jadi bukan yang performance, tapi disediain timer ini buat mengukur kecepatan ya. Dan tadi untuk active energy consumption dia dari yang kilowatt hour per 100 km ke ada yang kumulatif, dan ini ada TPMS ya. Kemudian di sini juga ada driving time dan average speed, dan dia ada sisa baterainya dari sini ya. Jadi seperti itu untuk menu-menunya. Dan di sini juga dia ada sisa baterai ya, dan juga ini range-nya ya. Nah, kemudian untuk di sini juga dia sudah one touch triple tone signal ya. Dan ini untuk pengaturan lampu, nah ini dia udah auto ya. Pengaturan lampu udah auto, lengkap dengan fog lamp belakang di sini. Untuk tombol ini tuh adalah tombol untuk ngatur trip A dan trip B ya. Jadi kalau kita mau lihat untuk odometer sama tripnya ada di sini. Kemudian untuk wiper dia juga udah auto di sini ya. Wiper udah auto. Dan untuk pengaturan setir BYD Seal ini dia udah tilt dan teleskopik ya, manual. Nah, sekarang kita bahas mengenai head unitnya. Nah, ini head unitnya ini modelnya dia tablet besar seperti ini ya. Ini kemungkinan ukurannya sekitar hampir 12 inch, 13 inch. Di sini ada beberapa hal. Pertama ada navigation ya. Di sini kita bisa akses untuk navigasi dari mobilnya ya. Kemudian di sini juga ada untuk music, radio. Kemudian di sini juga ada untuk fitur BYD Assistant. Nah, di sini kita bisa panggil dengan komen, yaitu adalah "Hi BYD, open passenger window". Nah, nanti dia akan ngebuka kaca bagian sebelah kirinya. Nah, kita bisa minta tutup lagi, "Hi BYD, close all windows". Nah, nanti dia langsung nutup ya untuk kacanya. Nah, di sini ada phone, radio, music, navigation, Android Auto, dan Apple CarPlay. Ini udah wireless ya. Ada media center, ada vehicle image. Nah, vehicle image ini untuk nampilin image citra kamera 360 di bagian sebelah kanan. Ini untuk kamera depan, kamera belakang, kamera samping kiri, samping kanan, bagian depan yang wide angle, belakangnya wide angle, dan bagian sampingnya yang wide angle. Jadi ini dan juga dia bisa nge-scan ya. Ini kayak seperti nge-scan bagian bawahnya ya. Ini keren juga. Parking sensor dia nonaktifkan dari sini. Ini ada 3D ya. Ini ada untuk 3D picture ya. Nah, ini dia bisa nampilin ya. Nah, di sini juga ada untuk settings. Nah, ini kita bisa setting untuk parking sensornya, steering linkage, dan transparent body view ya. Nah, lalu di sini kita juga bisa lihat ada untuk utility tools. Nih isinya cuma terkait si head unitnya aja. Ini file manager, auto start, sama data monitor. Ada settings, ada album, ada smart charging di sini. Nah, smart charging ini kita bisa setting ya untuk pengecasannya, polanya mau seperti apa. Ini ada reservation charging. Kalau setting di sini dia cuman buat setting appointment reminder aja ya. Dan di sini dia ada tema, kita bisa ganti-ganti temanya dari sini. Nah,
di bagian settings, nah ini dia ada macam-macam ya. Nah ini dia ada untuk pengaturan terkait sistem settings, ADAS, Neo Energy, Vehicle Setting, dan Vehicle Health. Nah dari sistem setting di sini ada internet dulu, ada WiFi, personal hotspot, dan juga dia ada Bluetooth ya. Di sini ada terkait audio. Nah ini audionya tadi sudah dia pakai DIN audio. Di sini dia memberikan dua pengaturan ya. Ada DIN audio sound field focus. Ini kita bisa setting audionya dia seperti ini. Lalu dia juga ada DIN audio sound features. Ini kita bisa setting untuk subwoofer dan berbagai hal. Ini bisa preset atau kita setting suka-sukanya kita. Kemudian ada speed volume compensation ya di sini ya. Kemudian ada volume, ini bisa diatur sendiri. Display, nah ini dia ada bisa ngatur terkait screensaver dan segala macam. Ini untuk temanya dia ada light, dark, atau auto. Nah kalau light dia putih seperti ini ya. Nah di speedometer juga jadi warna putih ya. Tuh kita bisa lihat kalau warna putih dia jadi kayak gini ya. Nah, lalu di sini dia ada untuk dashboard vehicle or dashboard brightness regulation. Ini kita bisa setting per software. Ini ada ngupdate terkait vehicle version, software detail dari aplikasi. Nah, di sini dia ini seperti Android ya. Jadi ada application, storage, security, permission, dan lain sebagainya. Nah, ini dia basisnya tadi sebenarnya dia pakai Android, cuman dia tidak dilengkapi dengan Google Play ya. Jadi nggak ada Google Play Store. Jadi ini sebenarnya, tapi dia Android basisnya sebenarnya. Ini internalnya gede ya, internalnya 128 GB. Ini cukup besar menurut saya internalnya. Nah di sini juga ada untuk pengaturan waktu ya, bahasa, Android keyboard, unit. Sini kita bisa setting ya, untuk satuan bisa kilometer atau mile, power bisa horsepower atau kilowatt, temperatur kita bisa atur, bahkan untuk TPMS-nya satuannya kita bisa atur dari kPa, bar, atau PSI ya. Nah lalu lanjut ke ADAS. Nah ADAS ini dia ada ICC atau Intelligent Cruise Control. Ini adaptive cruise control ya maksudnya ya. Driving assist ada lane support system, traffic sign recognition, dia jadi bisa baca rambu ya. Dan dia ada high beam assist atau auto high beam, dan driver attention warning. Ini bisa diatur sensitive, standard, atau off. Active safety di sini ada untuk forward collision warning, automatic emergency braking, front cross traffic alert, dan dia ada front cross traffic braking. Ada blind spot assist untuk matiin ESP dari sini ya, dan electric park brake juga bisa dari sini. Terkait parkir di sini juga ada parking sensor dan panoramic image ya. Nah ini yang tadi gambar Citra 360-nya ya. Nah ini ada Neo Energy. Tadi kita bisa setting untuk regenerative braking mau standar atau high. Display mode kita bisa setting sebagai standar atau dynamic. Charging settings dia ada smart charging, ada charging port anti theft lock. Consumption di sini ada untuk data-data terkait konsumsi listriknya ya, dan consumption grab ada di bagian sini. Lalu di vehicle setting ini dia ada banyak ya, ada smart chassis. Ini kita bisa atur terkait steering, comfort atau sport. Brake-nya dia comfort atau sport dengan comfort parking. Pengaturan lampu ambient lighting ya. Ini ambient light-nya dia ada 64 warna, dan ini kita bisa setting ya suka-sukanya kita. Nah itu ada di bagian door trim sana ya. Nah lalu di sini juga kita bisa atur untuk area ambient lighting-nya ini mau di seluruh area atau di depan dan belakang. Kemudian juga ada dynamic color, ada music rhythm. Ini jadi bisa ngikutin alunan musik ya ambient lighting-nya ya. DRL juga bisa dinyala matikan dari sini. Follow me home juga ada di sini. Kemudian di sini juga ada intelligent welcome light. Head up display juga bisa kita atur dari sini ya. Ini ada di tinggi, brightness, kemiringan. Kemudian di sini juga untuk modenya kita bisa setting untuk klasik atau snow. Nah, nih kalau snow dia ada tampilannya ya. Lalu dia untuk mirror, auto fold, dan flip while reversing. Jadi kalau kita lagi mundur dia kacanya akan turun sedikit ya spionnya ya, supaya memudahkan kita parkir. Kemudian ada seat grilling dan auto wiper. AC ada di sini. Nah ini kita bisa atur ya terkait AC macam-macam ya. Di sini ada auto AC-nya ada dua, ada economical atau comfort. Dan dia juga ada automatic purification ya. Pengaturan jok juga ada di bagian sini. Nah ini bisa kelihatan ya. Dan ini dia dia ada memory slot ya. Ini dua untuk di bagian driver. Ini ada seat ventilation and heating. Kemudian di sini juga untuk pembukaan bagasi kita bisa atur, pembukaan ini ya, kaca dari kunci bisa kita atur ya. Kemudian dari buka dan tutup ya ini. Kemudian auto close window setelah kita kunci. Kemudian juga ini bisa diatur. Nah, ini juga ada auto close windows ketika lagi hujan nih, unik ya. Udah ada auto lock. Kemudian di sini ada remote unlock. Nah, notification ada di bagian sini. Ini ada sound source-nya kita bisa ubah ya. Ini kemudian ada engine sound simulator, dan ini juga dia bisa ngatur untuk medianya mengecilkan sendiri ketika dia lagi navigasinya jalan. Nah,
Di bawah sini dia ada beberapa tombol. Dia ada tombol untuk matiin layar, tombol pause, rotate, recent app ya di sini. Ini ada recent app. Kemudian ada home dan back. Nah, sekarang kita bahas mengenai AC ya. Nah, AC-nya ini dia sudah dual zone ya. AC sudah dual zone, auto climate control ya. Dan uniknya lagi, AC-nya ini dia ada pengaturan swing. Nah, ini keren ya. Nah, ini ada beberapa mode. Ini ada yang free, swing, avoid, atau fokus. Tapi kalau misalnya kita nggak mau di swing, kita juga bisa. Kita tinggal matiin aja. Dan ini bisa dimatiin masing-masing ya. Jadi di driver bisa, di penumpang juga bisa. Jadi misalnya yang penumpangnya mau swing, tapi yang drivernya nggak mau, itu bisa. Pengaturan semburan udah lengkap ya. Nah, untuk suhu di sini paling panas, paling dinginnya dia 18 derajat Celcius. Paling panasnya dia di 32 derajat Celcius ya untuk AC-nya ya. Jadi seperti ini. Dan ini juga ada untuk max cool, ada AC only atau nyalain AC-nya doang. Jadi kipas doang ya. Kemudian ada front defogger dan dia ada rear defogger plus pemanas di spion, dan dia ada ionizer di sini ya. Nah, untuk pengaturan kursi, nah ini dia ada untuk pendingin dan pemanas jok ya di bagian driver dan di bagian penumpang depan. Ya, ini kita bisa atur 2 level masing-masing. Air purification kita juga bisa lihat. Nah, ini untuk status dari PM 2,5-nya seperti apa. Dan setting terkait AC yang tadi kita udah akses ya. Nah, jadi aksesnya bisa dari sini. Nah, di sini juga dapat 2 buah wireless charging ya. Ini sudah standar Qi ya. Dan di bagian bawahnya lagi ini dia masih ada. Nah, dia masih ada untuk ini ya, buat pengecasan 2 buah. Jadi masih ada pengecasan USB-A dan USB-C ya. Yang satu buat ngecas, yang satu buat ke head unit. Micro SD juga masih ada, dan dia ada power outlet. Ini 12 volt atau 120 watt. Ini bahannya bukan karet ya, ini cuman kayak karet tapi bukan karet. Nah, untuk transmisi, nah ini dia mode single gear ya. Jadi dia di sini dia ada mode RND-nya ada di sini, dia nggak ada tombol P ya. Dan ini P-nya di sini ya. Sorry, P-nya ada di sini. Kalau kita mau mundur, kita tinggal nah seperti ini. Kalau kita mau maju, kita tinggal ke bawah. Dia ada bunyinya ya. Kalau netral setengah, kalau mundur kita tinggal seperti ini. Nah, P-nya dipencet. Nah, dan ini tadi ada auto hold ya, dia ada auto hold. Di sini ada untuk blind spot monitoring, di sini juga ada untuk. Nah, di sini dia ada untuk mode ininya ya. Ini sepertinya kayak mode snow-nya ya. Ini ada di sini. Nah, di sini dia ada untuk AC, ini ada auto on off. Front defogger dari sini, dan ini untuk pengaturan volume dari sini ya. Diputar aja. Dan ini kalau dipencet dia nih matiin ya. Ada mode berkendara tadi dia ada 3 ya. Eco, normal, dan sport. Lampu hazard ada di bagian sini. Ya. Nah, kemudian di sini dia ada 2 buah cup holder ya. Dan ini dia bisa dipencet nih. Nah, di sini dia ada sensor untuk NFC. Oh ya, tadi di bagian spionnya dia ada sensor NFC. Jadi kita bisa buka mobil ini pakai kartu NFC-nya kalau kita mau pakai NFC-nya. Nyalainnya dari sini ya berarti ya. Untuk di sini dia bahannya kulit, tapi dia nggak ada magnet ya. Dan di sini untuk konsol boxnya dia lumayan luas, dan ini ada tempat untuk ini ya, kalau seandainya baterai kuncinya habis ditempelin dari sini ya. Nah, untuk joknya, nah ini dia headrestnya nyambung ya, dan ini dengan emboss BYD. Ini joknya dia warna hitam dengan stitching warna biru dan abu-abu, dan ini warna putih di bagian sini. Seat beltnya dia lengkap dengan head adjuster, airbagnya lengkap ya sampai ke pilar, hand grip mode retract, sun visor di sisi penumpang lengkap dengan ticket holder, vanity mirror, dan dia ada lampunya, dan ini lampunya nyambung ya sama kacanya, ini keren. Di sini untuk spion dia frameless auto dimming. Nah, di sini dia ada untuk lampu ini yang sudah touch sensitif ya. Cuman di sini dia nggak ada tombol untuk membuka sunroofnya. Kenapa? Karena ini kaca mati ya. Jadi ini kaca mati. Jadi ini nggak bisa dibuka ya. Nah, di sini untuk sun visor di sisi driver lengkap dengan ticket holder, vanity mirror dengan lampu yang dia nyambung sama kacanya. Nah, ini ada center speaker ya di bagian sini. Nah, ini airbag di sisi penumpang depan. Nah, di sini dia bahannya warna silver ya. Ini dengan sedikit bagian metal ya. Di sini suede. Nah, ini untuk glove boxnya dia soft opening ya. Nah, ini adalah layout dari door trimnya. Nah, sekarang kita coba masuk ke baris kedua ya dari BYD Seal Premium Extended. Nah, di baris kedua ini dia untuk door handle masih sama ya.
Nah, di sini untuk door trim di sini dia masih ini ya, dia soft touch ya dengan warna biru dan warna abu-abu ya. Di sini juga untuk door handle-nya dia warna metal dengan Toyota DIN Audio ya. Ini juga masih sama, ini bagiannya suede, yang di sini juga dia ada corak-coraknya ya. Dan ini dia soft touch ya, ini kulit dengan warna biru dan abu-abu. Di sini dia ada door pocket, cup holder, dan dia speaker yang sudah DIN Audio. Nah, untuk yang belakang ini juga sama ya, tadi ya pembukaan dia sama auto up and down, cuman nah ini kalau kita lihat kacanya yang di belakang ini dia bukan double glass ya. Jadi yang double glass cuman di bagian depan. Nah, di sini dia ada gantungan ya, ada hook ya. Ada hook di pilar B. Untuk lampu di sini dia udah touch sensitif juga sama. Nah, duduk di baris kedua dari BYD Seal. Nah, ini yang tipe premium extended ya. Saya tinggi 164. Ini ruang kaki masih cukup lega. Nah, ini karena tadi posisi bukan posisi mengemudi saya nih, karena dia agak ke bawah jadi dia ruang sepatunya agak sempit. Untuk si back pocket di sini ada di sisi driver ya. Ini ada 3 ya. Ini ada 2 buah yang kecil sama yang gede ada 1. Di sini juga ada pengaturan AC yang udah ada ya di sini, tapi dia ngikut dari depan dengan warna silver dan ini chrome. Di sini ada tempat penyimpanan ya, dan ini dia dipencet lagi ada tempat. Nah, ini dia ada untuk USB. Ini yang satu buat Type C ya, satu Type C, yang satu Type E ya. Di sisi penumpang depan juga masih ada ya untuk seat back pocketnya. Ini sama 3 level juga. Nah, ini ada layout dari dashboardnya untuk BYD Seal ya, ini premium extended. Nah, ini tadi kacanya dia kaca mati ya. Nah, di sini untuk armrest juga dia udah lengkap dengan 2 buah cup holder. Nah, untuk headrest dia 3-3-nya udah adjustable ya. Di sini lengkap dengan ISOFIX dan seat belt tengahnya dia udah 3 titik semua ya. Dan ini dia untuk joknya dia udah fix ya, udah nggak bisa disetting lagi ya. Jadi udah fix kayak gini aja untuk pengaturannya. Nah, sekarang kita coba lihat ke belakang ya. Nah, untuk rem belakang dia cakram. Di sini juga dia ada pengecas, ada untuk port charging ya. Nah, untuk port chargingnya ini BYD ini dia normal. Jadi bukan GBT ya. Ini dia port CCS yang bisa kita pakai buat ngecas di SPKLU. Nah, di sini untuk lampu kita bisa lihat ya untuk bagian belakang. Nah, ini lampunya dia udah full LED ya. Jadi lampunya udah full LED, lampu remnya LED, lampu sennya LED, lampu mundurnya juga sudah LED. Dan tadi dia ada rear fog lamp ya untuk BYD Seal ini. Dia ada sensor parkir dan ini juga dia udara ada diffuser ya di sini. Nah, ini ada tulisannya ya. BYD Seal, ini BYD. Nah, di sini juga di bagian belakang dia sudah lengkap dengan harmon stop lamp. Ini panjang ya harmon stop lampnya. Dia ada rear defogger. Antena dia udah print glass antena. Nah, untuk pembukaan bagasi dia udah power back door ya. Ini kita tinggal pencet dari sini aja untuk buka bagasi. Nah, untuk rangkai bagasi di sini udah rapi ya. Dia udah rapi tertutup cover dengan subwoofer DIN Audio ya. Tadi untuk joknya masih bisa kita lipat ya, sisi 60 dan 40. Dan ini dia ada cargo net. Di sini dia ada untuk tempat penyimpanan. Nah, ini di bawahnya kita bisa akses lagi ya. Nah, ini ternyata di bawahnya ada untuk repair kit ya. Ada cairan penambal ban di bagian sini. Jadi di sininya kita masih bisa nyimpen barang ya. Ini kerennya, kalau kita boleh bilang. Nah, kalau kita mau tutup kita tinggal pencet dari sini ya. Nah, kemudian tadi untuk joknya ya, kita coba lipat dulu untuk joknya. Nah, ini yang sisi 40. Nah, dia ini ya, dia hampir rata lantai ya kalau boleh kita bilang. Nah, yang di sana yang sisi 40. Tadi di sini juga ada seal plate ya. Ini di belakang ada seal plate. Kalau yang di depan dia ada tulisannya BYD. Ada. Oke, jadi sekian dulu ya untuk video in-depth tour dari BYD Seal Premium Extended. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya.